Ayo Pak Ketua, monggo. Pak Suli, Pak Ibu, mulai. Monggo. Iya, pancene macet. Acara yang ketiga, sambutan panitia. Acara yang keempat, pembinaan oleh pengawas madrasah Kecamatan Degat, yakni Bapak Muhammad Rumianto SPT MPT. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita harapkan nanti semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara yang kedua menyanyikan Kepala MI-RA se-Kecamatan Degat, Bapak Ibu PKN kurikulum dari MI maupun RA yang sangat saya hormati, Bapak Ibu pemateri pada acara diseminasi yang kita laksanakan pada hari ini yang sangat saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan agenda diseminasi bimbingan teknik persiapan implementasi kurikulum merdeka yang insya Allah pada hari ini kalau sesuai dengan jadwal yang diberikan berlangsung selama 3 hari. Tapi nanti kesepakatan dari para peserta dan dari pemateri nanti diharapkan ada kesepakatan sehingga nanti mungkin dalam penyampaian materi yang terencana selama 3 hari itu menjadi terpadatkan dan menghasilkan apa yang diminta atau diharapkan dari PEMA, menghasilkan rumusan dokumen 1 KTSP maupun yang saat ini belum adalah SOP baik tingkat MI maupun RA. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa acara diseminasi yang kita laksanakan ini kita mengundang dari unsur kepala madrasah dan juga kepala RA se-Kecamatan Degat yang berjumlah dari madrasahnya ada 10 lembaga dan dari RA ada 5 lembaga. Kemudian seluruh peserta yang diharapkan mengikuti diseminasi ini lebih kurang 30 peserta. Jadi dilaksanakan diseminasi di Kabupaten Lamongan itu mulai tanggal 27, 28 dan 29 itu di seluruh kabupaten. Kemudian mengingat kondisi yang pada saat itu pelaksanaan pengembalian peserta BIMTEK yang dilaksanakan di beberapa tempat secara online, di beberapa tempat baik MI maupun RA itu dikembalikan kepada masing-masing wilayah untuk melaksanakan diseminasi BIMTEK ini. Kemudian kami juga berharap pada para peserta yang kemarin mengikuti BIMTEK dari Kecamatan Degat itu ada 3 unsur, yaitu 1 pengawas, 2 kepala madrasah dan juga kurikulum. Kemudian kalau nggak salah ditambah lagi ada yang 4, ada yang 3, yaitu dari unsur guru. Kebetulan dari Kecamatan Degat Bapak pengawas
Ahmad Ruyanto, yang kedua dari unsur kepala yaitu Pak Suryadi, yang ketiga dari unsur PKM kurikulum yang kebetulan saat itu yang masuk dalam list adalah Bapak Saifuddin dari MI Hidayah Kesudian. Kemudian yang dari RA adalah Bu Yuni, nggak tahu kelanjutannya. Nanti kita berharap dari peserta itu yang kemarin Pak Saifuddin ditugaskan di Kecamatan Bilaga, dari ketiga yang dikembalikan kepada masing-masing wilayah itu nanti kita berharap untuk memberikan diseminasi impact persiapan IKN yang ada di Kecamatan dekat ini. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan rumusan dokumen 1 KTSP maupun KSOP bagi lembaga madrasah maupun lembaga RA. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Kepala RA Mukarrabin yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan bersama dengan jajaran di RA Mukarrabin ini mendapatkan barokah, selalu tambah rezekinya. Lu mau ngaji maneh utawa umroh maneh. Amin. Jadi mudah-mudahan keberkahan kita ini juga berimbas khususnya di tempat yang kita tempati ini, meskipun dalam acara tadi tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti kita berharap dibuka oleh Bapak Pengawas dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qurannya dan juga dilanjutkan pemberian materi diseminasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sejarah pelaksanaan diseminasi ini kemarin memang diharapkan dan dirumuskan oleh masing-masing KKN kecamatan. Bahkan kita termasuk yang terakhir pelaksanaannya. Karena terjadwal tanggal 27, kita koordinasinya tanggal 26, jelas terlalu mepet sehingga kita mengkondisikan Bapak Ibu sekalian, dan juga pada saat itu untuk persiapan-persiapan yang lain itu juga membutuhkan waktu yang tepat. Sehubungan dengan banyaknya pekerjaan dari sekolah madrasah RA saat ini menjelang 17 Agustus kita insya Allah pas dengan IKN, merdeka segalanya, merdeka mengajar. Ya nanti akan bisa baca kalau Bapak bahas. Mungkin itu kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada yang kurang, baik tempat maupun suasana kebatinan pada saat ini, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aminul Hakim, padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak pengawas untuk memberikan pembinaan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar kepada beliaunya Bapak Haji Muhammad Runianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan seluas-luasnya. Matur dari kami selaku pembagi acara, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Lembaga yang saya banggakan dan Sofiful Band yang saya Saya bawa semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan limpah rahmat taufik dan hidayah sehingga bisa kita cerna apa hasil pertemuan ini, kemudian nanti bisa kita aplikasikan di lembaga kita masing-masing. Bapak Ibu, sebetulnya desiminasi itu nopo sih, yaitu kegiatan pertanggungjawaban teman-teman yang ditunjuk untuk mengikuti dunia kemarin. Karena apa? Nggak mungkin orang kantil itu langsung ke lembaga panjenengan. Mungkin saja apabila panjenengan undang, tapi kepoyongan itu secara kedinasan tidak. Kemarin di Provinsi Jawa Timur itu melaksanakan BIMTEK untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kok pas awal pelajaran, sehingga apa? Ada beberapa kepala yang diundang untuk mengikuti itu, ada yang nggak bisa. Seolah kok nggak panggil sekolah hari pertama dan kepala ibu dan enten itu, nggih, akhirnya kemarin banyak, termasuk Pak Suli. Tak lihat itu terus nyewa kayu, berarti jalan-jalan. Itu, nah ini sebagai perwujudan. Tapi sudah disebutkan. Jadi nanti Bu Yuni, karena nanti saya itu kita ini untuk selfie dulu, yaitu untuk pembuatan laporan. Nah, Bu ya, jangan lupa nanti berkami. Kemudian sebetulnya kegiatan itu jadwalnya itu 4 hari, yaitu pertama itu juga diikuti oleh kepala sekolah yang di lembaganya, seperti Pak Ketua KKN itu laporan, Pak saya aktif di Zoom gitu, di YouTube-nya. Tahu itu dari RPP-nya perubahannya adalah kalau yang lama itu standar potensi dan kompetensi dasar, tapi kalau untuk kurikulum Merdeka itu berubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Ya hanya garis besar saja Pak. Kemudian yang lebih banyak itu katanya adalah di proses pembelajaran di kelas antara guru dan siswa. Kalau yang lama itu lebih ke guru atau guru sentris, kalau yang di kurikulum Merdeka itu lebih ke siswa dan lebih ditekankan pada pembelajaran diferensial. Jadi per anak itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa dipengaruhi oleh kecerdasan yang lain. Misalnya kalau dia nggak bisa itu ya kita jangan memaksa untuk bisa menguasai itu, yang dia ingin apa itu yang kita ikuti. Jadi sebagai guru mungkin seperti itu. Hanya itu Pak yang saya tahu. Nanti ditambah yang lain ngomong. Oh gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu-ibu. Bapaknya.
Merdeka itu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kemudian pembelajarannya lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Jadi kalau menurut saya itu memang benar yang disampaikan oleh Bu Haja ini tadi, Pak. Jadi kalau di K13 kemarin itu guru sentret, kalau kurikulum Merdeka ini guru hanya sebagai fasilitator. Jadi sepenuhnya yang lebih aktif adalah di siswa, kemudian guru itu hanya memberikan penguatan-penguatan atau kesimpulan-kesimpulan. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini melibatkan unsur-unsur yang ada di kelembagaan atau stakeholdernya, terutama yakni antara komite, kepala, guru, kemudian paguyuban. Jadi muncul program-program dari paguyuban yang untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Jadi misalnya kalau tadi disebutkan Bu Haja ada RPP. Nah, contohnya dengan kerjasama dengan wali murid kita mendatangkan atau mencari dan menemukan salah satu wali murid yang memiliki kompetensi misalnya punya usaha apa seperti wirausaha, berdagang. Kita panggil untuk memberikan pembelajaran atau yang kami sebut parenting class. Jadi seperti itu. Misalnya ada yang usaha membuat tempe, nah itu bisa kita datangkan sebagai narasumber untuk memberikan wawasan tersebut kepada anak-anak. Kemudian untuk yang lainnya sudah sama. Jadi kelebihan menurut yang saya tahu sementara itu, Pak. Mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lain, monggo. Tapi kemarin hari Jumat tanggal 11 Februari secara tidak langsung Bapak Menteri menyatakan bahwa kurikulum ini namanya adalah kurikulum Merdeka. Kemarin sebelum ini ada banyak yang menyebut adalah kurikulum prototipe. Ini tidak ada salahnya karena secara lini masa memang kurikulum ini bisa dikatakan sebagai kurikulum prototipe. Sebuah perusahaan ketika memiliki sebuah ide atau gagasan tentang sebuah produk, mereka tidak akan langsung memproduksi secara massal. Masih limited edition yang diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Kemudian nanti setelah diuji kualitas, diuji pabrik, baru perusahaan itu akan memproduksi barang tersebut secara massal yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Demikian juga perjalanan kurikulum ini Bapak Ibu tidak langsung diterapkan di semua satuan pendidikan, masih bertahap. Dimulai tahun kemarin, tahun 2021 masih diterapkan hanya di sekolah penggerak yang jumlahnya ada 2.500 serta SMK Pusat Keunggulan yang jumlahnya ada 901 yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian nanti tahun 2022 tahun ajaran yang akan datang soalnya kita 2004 kan ganti lagi ya. Ganti mana? Yang penting konsep prinsip pendidikan yang proses pembelajaran yang dilakukan itu harus berubah. Kita lanjutkan. Ya, monggo Bu, dilanjut Bu. Ini bukan untuk mempersulit ya Bapak Ibu, justru memberi ruang-ruang kepada sekolah yang terbiasa berinovasi. Jadi mau pakai yang seperti ini 3 jam juga dipersilakan. Yang penting pemerintah menyediakan ruang bagaimana sekolah itu berinovasi, berkreativitas, menyusun kerangka kurikulum di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian fleksibilitas yang kedua, kerangka kurikulum saat ini menguji tujuan per tahun. Artinya apa? Kelas 10 anak harus bisa ini, kelas 11 anak harus. Misalnya anak bisa merawat jenazah, tapi kompetensi merawat jenazah bukan kompetensi yang dimiliki oleh anak, gitu Bu maksudnya. Kompetensi merawat jenazah, anak itu loh wis perlu tekondi, wis iso apa, gitu loh Bu. Jadi kompetensi bukan bebas gitu. Maksudnya begitu. Ada namanya
capaian pembelajaran. Jadi wis Bu sampean pakai capaian pembelajaran anak bisa membuat roti donat. Wis pokoknya anak itu harus bisa membuat roti donat sing bunter ora gepeng. Ngono lho Bu ya. Nah itu wis sampean apa Bu? Arah itu mau pertama langkahnya bagaimana, terus bagaimana. Wes itu digodok apa diopen, itu terserah dari gurunya. Nah sebelum mereka itu membuat roti donat itu, anak-anak itu siswa sudah tahu nggak? Itu diperhatikan dengan asesmen diagnosis tadi. Itu jadi itu bukan berarti kompetensi anak enggak, tapi kompetensi menurut kurikulum itu sudah disediakan per fase. Jadi apakah harus misalnya berhitung tadi dicontohkan berapa jam tadi? 100 berapa ya? Nah, 108 misalnya itu dicapai hanya kelas 1 full harus sudah selesai misalnya, boleh. Bagaimana Pak jamnya? Jangan tambah sehingga nanti di kelas 2 tidak usah dikasih kompetensi tadi matematika yang bisa berhitung 1 sampai 1000 tadi. Kelas 2 apa? Karena apa? Anak sudah kompeten sudah bisa menghitung. Itu maksud saya gitu. Jadi gitu ya. Jadi pemahaman kita terkait dengan kompetensi itu tadi kompetensi kurikulum, kemudian anak mempunyai kemampuan sejauh mana, gitu Bu ya. Guru nih mau wes sampai boleh mau tim avokat. Ayo. Ini aku, ya monggo. Ini bisa saya terus kita foto. Kayak foto. Foto harga, sih ngomong gitu. Saya ngomong bertanda, berpikir, dia bertanda, kan? Tuh, gitu loh. Terima kasih menyambung dari Bu Uji tadi maksudnya begini Mbak. Itu tadinya memang capaian secara umum. Berpikir kita itu kan di kecamatan kan ada KKD, gitu. Nah, kalau masing-masing lembaga punya capaian yang berbeda, contoh tadi kan ada fase A materi tentang bilangan itu harus tuntas dalam 1 tahun. Ya. Masing-masing lembaga kan tidak sama capaiannya. Ada yang mungkin nanti tingkat kompetensinya siswa tinggi ini 1 tahun. Tapi di tahun kedua tinggal yang proyek misalnya. Ada yang 6 bulan dituntasnya di 6 bulan pertama gitu. Maksudnya kita itu membayangkan untuk misalnya kegiatan kebetulan kalau kita di kemarin kan ada akhirnya ada pembuatan soal untuk PTS atau PAS yang di 1 semester itu dalam bentuk bagaimana gitu loh, itu membayangkannya itu loh, karena masing-masing lembaga kan tidak sama capaiannya gitu loh, maksudnya gitu. Tanggap ini permasalahan di konteksnya Pak. Dalam saat ini itu penyiapan ujian baru. Bu, konsepnya itu merdeka itu gini Bu. Sampai dikasih ini, itu yang menilai itu jenengan. Yang membuat soal jenengan Bu. Tuh Bu ya. Ini konsepnya begitu Bu. Pak, ya apa saya kita nanti itu harus membuat problem itu sajane udah berapa saya dianggap tidak dengan mari Pak. Bukan, itu sajane diwakili panjenengan. Nah, ini apa sampean sepakat ngono? Yo sampean kelompok itu mau sampean sepakati. Oh, misalnya kompetensi ini dicapai kelas 1 saja. Ini harus bersama dulu karena Pak belum bisa mandiri. Oke. Jadi itu nanti kelompoknya itu butuh gitu. Kalau masih contoh Pak tadi itu masih apa? Ada yang gabung ya.
ada yang sudah berdiri sendiri kan gitu. Oh yang wisudan itu ya aku tak dulu ya bagus mampu no. Nek guru mampu ya apa? Ya nggak suara ya bareng-bareng disik. Mungkin begitu ya. Jadi sebetulnya kemerdekaan ini adalah sudah diserahkan kepada panjenengan selaku guru. Bu, sudah clear ini? Belum? Oh ya? Jadi maksudnya kita itu kan kalau ingin misalnya apa namanya secara umum itu kita dalam satu kecamatan menyamakan visi. Oh iya. Nek guru ini mandiri kaya misdan monggo membuat kelompok kecamatan, kelompok mahari sama hari kabupaten. Mungkin begitu. Sajane bisa, tapi orang sungkan mau sholat diri kalau mahal juga oleh proyek. Oh enggak ini KKN di pondok. Terima kasih Pak. Saya dulu kontribusi materi yang disampaikan pada saat ini. Bukan pada masalah yang divideokan, kemudian tanggapi yang sampai jauh sekali. Padahal kita mengenal kurikulum merdeka itu baru anak-anak dan juga kegiatan bermain untuk belajar. Yang paling utama pendidikan di PAUD adalah difokuskan bagaimana membentuk fondasi awal supaya anak-anak nanti siap untuk bersekolah. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dari pemerintah bukan per tahun, bukan per semester, tapi dilakukan melalui festival dan perayaan hari besar. Kemudian untuk tingkat SD Bapak Ibu, pelajaran IPA dan IPS nanti akan digabungkan menjadi satu yang diberi nama pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimaksudkan agar menjadi fondasi awal siswa ketika belajar di SMP untuk materi IPA dan IPS. Nanti mulai diajarkan di kelas 3 SD. Kemudian yang kedua, ciri khas di SD nanti adanya fleksibilitas pendekatan pengorganisasian pembelajaran. Artinya di tahun ketika kemarin Bapak Ibu harus memakai teori pengetahuan alam dan
sing